Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah takwa astagfirullahaladzim. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Naml. Surat masuki juz surat ke-27 yang memasuki juz 20. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang kaum musyrikin bahwa yang mengetahui langit dan bumi keseluruhannya nyata atau gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini tidak menyadari bahwa mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan. Pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai, dan mereka berada dalam keraguan-raguan terus tentang akhirat. Dan mereka disebut sebagai orang yang tidak melihat atau buta. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-27 surat ke-67 surat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Berkata orang-orang kafir, orang-orang ingkar, apakah ketika kita sudah menjadi tanah, bapak-bapak kita juga akan dikeluarkan atau akan dibangkitkan? Ini pertanyaan dari mereka. Dan pertanyaan itu akan ada terus hingga hari kiamat. Orang-orang yang tidak percaya bahwa tubuh mereka yang sudah hancur, sudah luruh, sudah menjadi debu, tulang-tulangnya juga mungkin sudah remuk, itu bakal dibangkitkan lagi. Bagi sebagian manusia tidak mungkin. Makanya kalau ada pertanyaan kayak gini, kita bisa balikin dulu. Anda ini datang dari mana? Kok Anda bisa sih jadi manusia? Kan di dalam perut ibu itu nggak ada tuh mesin khusus untuk mencetak mata misalnya, yang kemampuannya melebihi kamera secanggih apapun, ataupun telinga, ataupun lidah yang mempunyai titik-titik rasa pengecapan mungkin ribuan jenis rasa bisa kita rasakan. Nggak ada yang bisa mencetak mesin itu, apalagi di perut ibu. Dari mana? Ini orang-orang kafir ini, orang-orang ingkar ini, dia tidak melihat keajaiban pada dirinya sendiri, mukjizat pada dirinya sendiri, dia nggak melihat. Bagaimana mungkin jantung bisa berdetak terus menerus, mesin yang tidak pernah berhenti, 24 jam bergerak terus tuh jantung. Dan gak cuma jantung yang sebenarnya yang bekerja terus, termasuk usus. Nah, usus menyerap makanan, usus halus menyerap makanan, kemudian mengirimkannya ke hati. Di hati juga ada proses penghancuran lemak dan sebagainya. Mereka terus bergerak, termasuk aliran darah kita yang terus bergerak menyuplai udara, menyuplai makanan ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku di kaki, disuplai terus menerus. Itulah yang terjadi ketika
orang harus diamputasi ya. Ketika diamputasi mungkin ada yang rusak jaringannya tadi tangan dan sebagainya. Mencegah apa supaya jangan ada yang aliran darah yang datang dari situ merusak tubuh yang lain. Mestinya manusia itu memperhatikan ya. Cara gampangnya begini, apa yang terjadi kalau kita tidak buang gas selama 3 hari aja misalnya. Wah luar biasa, buang gas doang itu jadi masalah ya. Hitutlah kalau bahasa Sunda. Sama buang air besar itu enggak 3-4 hari itu buang air besar gila. Betapa nggak enaknya tuh perut, makan juga nggak enak. Jadi sebenarnya manusia ketika bertanya itu dia membohongi dirinya sendiri. Dia sendiri tidak mengerti bagaimana kehidupan terjadi dalam di manusia, di tubuhnya sendiri. Penciuman kita juga canggih kan. Walaupun ada yang lebih canggih itu anjing, lebih canggih itu penciuman. Dia bisa mendeteksi banyak bau. Makanya dipakai untuk polisi memakai anjing itu untuk mencek ada bau narkoba atau apa ya. Jamaah kamu takwa rahimakumullah. Wa qala alladziina kafaru aina kunna turab. Kalau kita udah jadi turab, udah jadi tanah, bapak-bapak kita juga tuh bakal dibangkitin tuh. Bakal kembali lagi seperti kayak gini. Saya sih nggak percaya gitu. Kita itu terbayang orang-orang yang tidak mau dibangkitkan lagi. Masalahnya apa? Karena keyakinan kalau dibangkitkan lagi akan diadili, itu dia masalahnya. Akan diberi pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban. Diancam, diberi selesai masalah kamu itu. Ya, termasuk kezoliman kamu dengan orang lain bakal diselesaikan di akhirat. Sekarang mungkin nggak bisa penuh kita selesai ya. Makanya penting bagi kita untuk menjaga betul hubungan kita dengan siapapun, terutama yang pertama pada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minannas juga tetap, kemudian hablum minal alam juga tetap dijaga. Dengan manusia pun begitu, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, apa yang perlu dijaga. Jangan sampai ada lebih dari 3 hari nggak teguran. Auzubillah. Ada masalah ya diselesaikan. Ya. Setiap manusia punya kesalahan pasti itu. Ya. Nggak ada yang sempurna. Kenapa? Daripada kita nanti ditanya di akhirat tuh ada masalah apa sih Anda dengan tetangga Anda ini gitu. Wah saya punya macam-macam. Lewat depan mukanya aja dia melengos ke kanan ke kiri. Jangan kayak gitu. Sampaikan permintaan maaf. Kalau misalnya kita punya salah, sampaikan. Lebih baik kita di dunia merasa lebar itu. Apa ya namanya? Jembar ya kalau bahasa Sundanya. Disampaikan aja. Kenapa? Karena ada pengadilan akhirat. Jangan-jangan ada hubungannya dengan macam-macam. Kalau hutang piutang berlanjut loh sampai akhirat. Ini bukan menyindir ya, karena saya juga punya hutang sama. Ya. Nabi Muhammad SAW juga pernah menggadaikan baju besinya. Ya. Ada hutang piutang boleh. Islam juga membolehkan, bukan haram. Cuma yang haram adalah caranya nanti ya kita lihat. Kalau ada riba di situ haram. Dan pentingnya menuliskan itu begitu, harus ditulis. Ini dalam dain atau hutang itu ada fal yaktub, dituliskan. Jemaah kamu takwa, astagfirullah, kita lanjut lagi. Di ayat yang 68. Laqad wu'idna hadza nahnu wa aba'una min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Sungguh sudah dijanjikan kepada kami dan bapak-bapak kami dulu ya,
Ini adalah dongeng orang-orang dahulu saja. Asatirul awal. Apa yang dijanjikan kebangkitan itu, azab itu, neraka itu dongeng. Kata orang-orang kafir ini. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak bersih dengan akidah ya, enggak. Dia ingat, dia tahu zaman-zaman dulu itu ada cerita-cerita nabi-nabi, dia tahu. Kan kita tahu bahwa kaum Quraisy itu menjaga Ka'bah ya. Zamannya Nabi Ibrahim, sejak zaman Ibrahim turun sampai Nabi Muhammad SAW, itu banyak nabi-nabi. Ya, temen. Saudaranya Ibrahim pada Nabi Lut. Ya, yang kaumnya dihujani oleh batu dan sebagainya. Nah, mereka ini bilang begitu. Itu mah dari dulu juga ada itu omongan masalah azab, masalah neraka, masalah apa. Ya. Akhirat, masalah dibangkitkan. Itu mah dongeng. Bohong. Artinya dari dulu udah dinyatakan sampai sekarang nggak ada tuh masalah kiamat gitu ya, hari terakhir sampai sekarang nggak ada. Berarti bohong tuh omongannya. Itu pendapat orang-orang kafir. Dia lupa bahwa namanya kiamat itu yang Allah yang tahu, kan Allah sudah sebutkan. Gak bisa dimajuin atau dimundurin, sama kayak kiamat kecil. Kiamat sugro apa itu kematian ya. Kematian kan kiamat sugro. Bukan gara-gara diminta oleh satu umat terus kiamatnya dimajukan, enggak begitu. Kembali lagi jamaah kamu takwa Astir rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengar dan melihat siaran ini. Jadi mereka menyatakan udah dijanjiin, udah diancam dari dulu kami ini tentang masalah kiamat, kebangkitan, akhirat ya, akan dibalas neraka dan surga dari zaman jadul, dari zaman bapak-bapak kita dulu begitu. Mana buktinya? Nggak ada sampai sekarang gitu ceritanya. In hada illa asatirul awwalin. Sesungguhnya ini adalah dongeng, cerita-cerita bohong aja, cerita-cerita menghayal. Ya, memang repot kalau berhadapan dengan orang yang ditutup hatinya ya. Kalau orang nggak yakin dengan akhirat, pikirannya cuma menghabiskan dunia hari ini aja. Dia nggak kepikir tentang sedekah, dia nggak kepikir tentang berbuat baik pada orang lain. Dia tidak terpikir mengenai tetangganya yang kesulitan makan, sementara dia makan enak. Dia nggak pikirin itu. Dia lupa bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Di dalam hartanya yang banyak ini ada harta orang miskin, mungkin anak yatim, fakir miskin, orang yang gak punya. Jadi dia pengen habiskan harta itu, habiskan dunia itu di dirinya sendirian. Kalau perlu buat keluarganya aja, yang lain gak usah. Kenapa kita harus bersedekah? Kenapa kita harus membebaskan budak? Zaman dulu ada juga membebaskan budak. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Kenapa kita harus memuliakan wanita, memuliakan istri dan anak-anak? Kenapa kita harus? Kan terserah saya. Nah, ini orang yang tidak memperhatikan akhirat. Jadi dibiarkan saja anak dan istrinya misalnya tidak beribadah, tidak beramal. Dan yakin terhadap akhirat itu bagian dari rukun iman.
Yakin terhadap kiamat, bagian dari rukun iman. Yakin terhadap takdir, bagian dari rukun iman. Berarti akan ada apa? Berarti akan ada pembalasan. Ya. Akan ada sesuatu yang menanti kita. Apakah dia azab atau dia nikmat atau dia pahala ya. Pak, saya kan nggak ngerti pahala. Pahala kan nggak kelihatan. Betul, pahala tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Ya. Sekali lagi ya, pahala itu tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Di dunia aja udah dikasih efek. Contoh, seorang ayah ya, yang biasa sholat, yang biasa ke masjid, ke musola, itu pasti berpengaruh pada keluarganya, pasti itu. Ya, anaknya jadi kepikir ngikut bapak saya, istrinya jadi kepikir saya mau sholat di rumah berjamaah sama anak-anak saya. Ya. Kemudian bapaknya pulang disediakan makanan kecil dan sebagainya. Efeknya udah kelihatan. Contoh lagi, seorang ayah yang membiasakan diri bersedekah, memberikan sesuatu pada orang lain, memberikan pertolongan pada orang lain, itu efeknya datang ke anak-anaknya, pasti itu. Ya. Kan anaknya ngelihat, istrinya juga ngelihat, suami saya aja juga murah tangan. Apa ya nyebutnya kalau bahasa peribahasa itu? Suka memberi itu apa ya? Ringan tangan, suka membantu kan ringan tangan. Itu istrinya itu pasti kepengaruh, pasti itu. Ya. Jadi kalau dibilang pahala itu nggak kelihatan, jangan salah, efeknya aja kelihatan. Ya. Kita ingat bagaimana pahalanya Utsman membeli sumur ya. Sampai sekarang itu masih ada. Bahkan ada yang menyatakan ada rekening khusus atas nama Utsman sampai sekarang, wakaf atas nama Utsman. Jadi pahala itu tidak kelihatan, tapi efeknya nyata. Contoh nih ada pertanyaan, saya lihat tuh ada pertanyaan bagus. Kenapa umat Islam kalau pipis harus cebok? Bahasanya lebih harus dibasuh. Ya, pipis harus dibasuh. Ya. Banyak alasan medis loh bahwa urin ini harus dikeluarkan, berbahaya bagi tubuh dan sebagainya. Tapi gampang aja kita ngelihatnya. Orang Islam, orang Muslim itu ya tidak bau, dia higien. Pipisnya juga tidak meninggalkan nempel di mana? Di celananya, tidak bau, dia higien. Higien itu apa ya? Kesehatan diri lagi. Gimana nggak higien? 5 kali dibasuh mukanya setiap hari itu. Muka, tangan, kaki. Jadi umat Islam tuh higien. Ya. Apa bahasa Inggris? Hygiene, hygiene. Atau bersih. Ya. Terus apa sabda Nabi lagi? Umat Muslim itu makan itu disesuaikan dengan kondisinya, ada udara, ada gas, ada padat, ada cairan. Artinya apa? Di dalam tubuh ini kita nggak usah terlalu berlebihan. Beri ruang, beri ruang kepada lambung, kepada usus kita, ada udaranya, ada apa namanya? Ada minumnya, ada padatnya. Ya, dan banyak anjuran-anjuran berpahala ya. Banyak anjuran-anjuran Islam yang itu cocok dengan ilmu sains sekarang. Ya. Menyembelih juga itu kan begitu menyembelihnya. Fa'ahsinuz zabaha, saya sering sampaikan, menyembelih itu sempurnakan sembelihannya sehingga hewannya itu mati dengan nyaman. Mati dengan nyaman, cepat gitu ya.
sehingga darahnya keluar semua, jadi mengurangi darah yang ada di daging. Karena darah yang ada di daging akan mempercepat pembusukan daging. Jadi menyembeli gaya Islam itu menyembeli yang sangat disenangi oleh hewan. Menyembeli disenangi, bayangin. Karena kan hewan dipakai juga buat manusia kesejahteraan. Jadi kita harus yakin tuh dengan akhirat. Ya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Satu kebaikan itu pasti dibalas kebaikan. Enggak usah nunggu akhirat, di dunia aja dibalas. Sama dengan kejahatan. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat, itu buat kamu sendiri, pasti balik. Enggak usah nunggu lama-lama. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ayat ke-69. Ayat ke-69. Tadi kan dia bilang begitu ya, bahwa azab, kebangkitan, neraka, kemudian surga itu mah bohong. Ya. Asatirul awalin itu mah dongeng wayanya. Dongeng zaman baheula, zaman jadul eta mah. Ya. Coba kita perhatikan salah satu ayat Allah ini. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang tersebut, siru fil ard, jalanlah Anda ke bumi ini ya. Berjalanlah Anda ke bumi, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Maka perhatikanlah apa yang terjadi terhadap orang-orang yang berdosa. Orang Quraisy ini suka berdagang. Kadang musim panas dia jalan ke Syam, musim dingin jalan ke arah Yaman ya. Dan sepanjang perjalanan itu banyak runtuhan kota-kota yang dihancurkan Allah. Ada kota Sodom, daerah Syam, ada daerah Hijr ya. Ada Ahqaf di sana di bawah daerah selatan, timur dan selatan. Ya. Ada bekas-bekas Nabi Soleh ya, kaum Nabi Soleh yang dihancurkan Allah, masih diperlihatkan bekas-bekas. Ya. Dan itu Nabi pernah tuh dalam satu peperangan, dalam satu perjalanan menuju ke satu tempat, lewat tempat seperti itu. Mungkin terlihat bangunan-bangunan yang udah hancur, yang udah nggak ada penghuninya ya, ribuan tahun mungkin ya. Itu masih ada. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, ayo kita jalan cepet-cepet, jangan sampai azab turun juga ke kita gitu. Jadi di tempat itu di azab pernah terjadi azab gitu. Dan kita suruh jalan cepet-cepet, jangan santai-santai. Walaupun ada beberapa perbedaannya. Ada yang mengatakan mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu bagian dari rekreasi. Jadi kita tahu. Ada juga yang mengatakan nggak usah kunjungin, lihat aja dari jauh terus berangkat lagi. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk katakanlah kepada orang-orang itu, orang-orang yang nggak percaya dengan azab itu, coba jalan. Ya. Di Indonesia tuh banyak apa? Banyak tempat-tempat yang pernah dihancurkan Allah, ataupun dia pernah ada satu penduduk di situ dan sudah tidak ada lagi penduduk, tinggal reruntuhan bangunan-bangunannya ya. Ataupun tempat-tempat yang sisa-sisanya. Siru fil ardi fanzuru, maka perhatikan kaifa kana akibatul mujrimin, dan bagaimana akibat bagi orang-orang yang berdosa. Perhatikan ya. Fir'aun misalnya ya, gimana itu dia sampai ditenggelamkan, bahkan ada muminya ya, muminya juga ditenggelamkan. Muminya ditenggelamkan, dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sampai sekarang ada yang namanya kata-kata harta karun ya. Harta karun itu apa? Harta yang terpendam di bumi ya.
Itu dari mana? Dari kata-kata itu zamannya Nabi Musa itu, Qarun itu. Dia punya harta berlimpah sampai sulit untuk membawa kunci gudangnya saja, ya. Allah jebloskan ke dalam tanah. Ya. Alhamdulillah. Ini sekarang saya dengar tuh di Pangandaran juga angin ribut ya. Kayak topan itu, kayak tornado itu saya lihat, masya Allah. Sampai baliho ada yang jatuh. Jadi gampang saja Allah gerakan alam ini untuk bisa menghancurkan kita, kawan. Ya. Mudah, sangat mudah. Jangan merasa kita dijaya gitu ya. Kita mah gimana caranya supaya seluruh harta makhluk Allah itu masuk ke kita gitu. Duit wen di pikiran anak. Jangan seperti itu, kawan, ya. Mudah-mudahanlah kita tidak menjadi orang-orang yang tidak meyakini akhirat. Tidak meyakini akhirat, sehingga apa aja kita garis halal haram masa bodoh, ya. Halal dan haram masa bodoh saya nggak peduli. Yang penting saya bisa mengambil dunia ini. Pernah ada satu cerita bagus juga tuh, ada film katanya diambil dari kisah nyata ya. Film ini mengenai salah satu ustadz yang menyuruh anaknya untuk muridnya berdakwah di pasar. Di pasar dia teriak-teriak, "Wahai para pedagang, takutlah engkau kepada Allah, janganlah mengurangi atau merusak timbangan Anda." Sampai sampai ada orang tukang ayam mau sholat diketok ininya, apa namanya, mejanya diketok pakai pisau, berat. Kesel kali dengan murid atau santri yang menyatakan seperti itu. Benar, di pasar itu ya, itu disebutkan salah satu tempat terburuk. Pasar itu, mall itu ya, pasar, mall dan sebagainya itu salah satu tempat terburuk. Kenapa? Banyak terjadi kecurangan di situ. Yang paling kelihatan adalah takaran dan timbangan, ya. Itu yang paling kelihatan. Makanya kita masuk ke pasar itu auzubillah, auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Supaya berlindung kepada Allah. Karena di situ banyak kejahatan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang tidak percaya dengan akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.